bulan Rabiul Awal, tidak salahnya kita mengingat kembali, walaupun mungkin sudah banyak yang hadir acara-acara peringatan Maulid Nabi, kelahiran Nabi Muhammad SAW hampir setiap hari. Saya lihat di masjid-masjid itu, tatkala kita lewat, hampir semua masjid mengadakan. Ini ada yang mengatakan bentuk kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Saya katakan tadi dengan berbagai ekspresi ya yang diperlihatkan oleh umat Islam. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umat Rasulullah SAW. Nabi Muhammad, kita ketahui kalau kita baca buku Sirah Nabawiyah, itu dilahirkan di Mekah, Bapak Ibu ya, di Mekah. Itu ada yang mengatakan tanggal 9, ada yang tanggal 11, ada yang mengatakan 12 Rabiul Awal. Jadi tidak ada yang pas gitu. Sehingga para sahabat juga tidak mempunyai perhatian khusus kepada kelahiran Rasulullah SAW. Tapi yang populer di kalangan kita adalah tanggal 12 Rabiul Awal. Ya, tetapi kalau kita lihat di buku Sirah Nabawi, ini adalah buku nomor 1 ya, penulis sejarah Nabi dari kelahirannya sampai wafatnya. Di sini dikatakan dia tidak mencantumkan bahwa kelahiran Nabi itu tanggal 12 Rabiul Awal. Di sini 9 malahan. 20 atau 22 April tahun 571 Masehi. Yang kita kenal dengan ada namanya tahun gajah ya. Ada yang pernah dengar ya? Biasa ya. Tahun gajah. Jadi memang betul tahun gajah itu 50 atau 50 hari sebelum kelahiran Rasulullah SAW, panglima tentara yang bernama Abraha Al-Habasi ya, itu dari Yaman, itu ingin menyerang Ka'bah. Memang pada waktu itu Abraha ini memang melihat, dia iri sebenarnya, melihat orang-orang Arab itu banyak yang pergi ke Mekah, itu melaksanakan ibadah di sana. Akhirnya dia, tatkala orang-orang berbondong-bondong ke Mekah, itu untuk menuju Ka'bah, untuk mengadakan ritual ibadah, maka dia membuat tempat ibadah tandingan. Nah, dia membuat ibadah tandingan di kota San'a di Yaman pada waktu itu ya, negeri Syam. Akhirnya, ini kita tahunya kan tahun gajah gitu ya. Ini sejarahnya. Walaupun tidak mungkin kita habiskan dalam waktu 1 jam atau lebih ya dalam buku ini. Nah, sehingga dia melihat orang-orang pada waktu itu berbondong-bondong pergi ke Mekah, ke Ka'bah, ke Baitullah. Dia membuat tempat ibadah tandingan. Akhirnya dia membuat tempat ibadah tandingan ini terdengar oleh orang-orang Quraisy pada waktu itu, terutama dari Bani Kinanah. Kemudian salah seorang dari mereka itu mengendap-endap, maksudnya menyusup ke Yaman pada waktu itu, masuk ke tempat ibadah mereka, tempat ibadahnya Abraha itu. Kemudian dia melumuri kiblat mereka itu dengan kotoran. Jadi tempat ibadahnya sudah jadi, kemudian ada orang masuk ke dalamnya itu, kemudian diolesi kotoran tempat kiblat mereka itu, tempat kiblat Abraha itu tempat ibadah tandingannya itu.
Akhirnya Abraha mengetahui hal itu, kemudian dia marah. Kemudian dia mengarahkan sekitar 6.000 pasukan untuk menyerang Ka'bah pada waktu itu dengan pasukan bergajah. Ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 13. Jarang-jarang ada pasukan bergajah ya. Contohnya ada pasukan berkuda. Bayangkan 13 gajah, 2 ekor kambing aja kita setengah mati ngasih makan. 13 ekor gajah. Akhirnya dia berangkat dengan 6.000 pasukan Abraha ini. Ini kita banyak bercerita aja ya. Memang di Al-Quran juga itu sepertiganya itu cerita-cerita, kisah-kisah ya. Tapi bukan sembarang kisah, kisah yang penuh hikmah ya. Jadi 6.000 pasukan menyerang Ka'bah. Belum tiba di Ka'bah, di antara daerah Mina, di pertengahan Mina ya, gajahnya ini itu cuma tidak mau bergerak, cuma duduk saja. Terkala diarahkan ke Ka'bah, gajahnya tidak mau beranjak dari tempat duduknya. Sudah dekat itu padahal. Malah gajahnya itu mau pulang saja. Kalau gajah dipaksa ya melawan. Kalau badan kita kecil melawan gajah, ya pasti orang. Satu ekor gajah berapa ratus orang kekuatannya itu. Akhirnya, nah tatkala melihat kondisi ini, kemudian Allah mengirimkan bala. Itu kita kenal dengan burung ya, burung membawa bebatuan. Jadi kalau kita baca di sirah itu, burung itu membawa batu di mulutnya, kemudian 3 batu, 1 di mulutnya, 2 di kakinya. Kemudian ini dilemparkan kepada Abraha dan kaum dan pasukannya. Akhirnya banyak, siapapun yang terkena batu itu pasti mati. Kemudian Abraha sendiri itu melarikan diri, tetapi Allah menurunkan penyakit kepadanya di dalam perjalanan itu. Sebelum dia sampai, jadi jari-jarinya ini seperti terlepas terkena penyakit itu. Sendi-sendinya ini terlepas. Akhirnya dia itu bagaikan burung yang terbelah katanya. Bagaikan burung yang terbelah. Kemudian Abraha ini tewas. Nah, kalau kita lihat sejarah memang ya, kiblat pertama kaum muslimin yaitu di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu kalau kita lihat sejarah pernah dikuasai orang-orang Romawi dan orang-orang Nasrani, yaitu Nebukadnezar dan orang Romawi 2 kali. Padahal di Baitul Maqdis sendiri itu adalah orang-orangnya orang Islam di sana, di Palestina itu, di Baitul Maqdis itu Masjidil Aqsa. Sedangkan di Mekah, di Ka'bah itu orangnya orang musyrikin pada waktu, karena memang belum Islam belum masuk ke sana. Tetapi Mekah sendiri itu tidak pernah dikuasai oleh orang Nasrani dan Romawi ya. Ini penuh hikmah besar. Memang Allah sudah ingin menjadikan Mekah itu sebagai tempat kota suci ya, tempat kota suci. Allah memberikan pilihannya kepada Ka'bah yaitu Mekah untuk tempat kota suci.